Mantoro, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta. Yang terhormat Dr. Uswadi, Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta. Yang terhormat Bapak Profesor Suherman, Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta. Dan yang saya hormati Bapak Zaki Mahendra, selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Rapat Kerja hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, biqauli alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara rapat kerja pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta periode 2021-2025 Sabtu 18 Juli 2022. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan para pengikutnya yang telah membimbing dari zaman jahiliyah menuju rahmatan lil alamin. Lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars IKA UNJ. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, simbolis pembukaan rapat kerja. Kelima, doa pembuka. 7. Rapat kerja yang terdiri dari Baiklah, berlanjut ke acara kedua, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta yang akan dipandu oleh Saudari Alfiana Damayanti. Bangsa dan tanah
الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami berkumpul dalam rangka rapat kerja IKUNJ periode 2021-2025. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah hati dan pikiran kami untuk dapat merumuskan dan menyusun program kerja IKUNJ secara terencana dan terukur. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk dapat melaksanakan program tersebut. Allahumma ftah lana qulubana futuhal arifin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi, Om, salam budaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kehadiran seluruh pengurus pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta, para pengurus yang saya hormati. Jadi raker kali ini tuh bertepatan atau beriringan dengan agenda Disnatalis Universitas Negeri Jakarta, dan juga beriringan dengan HUT Hari Ulang Tahun DKI Jakarta. Jadi kenapa diambil momen pertengahan bulan Juni kali ini? Adalah itu menyesuaikan dengan agenda Disnatalis, juga kita menyambut Hari Ulang Tahun DKI Jakarta yang akan tiba pada tanggal 22 Juni mendatang. Kemudian saya ingin memberikan laporan kepada Pak Ketut. Dalam pelaksanaan kali ini kita memberdayakan tim alumni muda Universitas Negeri Jakarta. Jadi alhamdulillah nih ketua panitianya saya, kebetulan angkatan 28 masuk kuliahnya. Kemudian sekretaris panitianya Mas Kevin, ini angkatan 2015. Jadi alumni muda lah yang kita berdayakan dalam segala acara ataupun membantu program-program kerja di kepengurusan IKUNJ kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Pagi semua. Mudah-mudahan pagi hari ini yang sebelumnya sudah siang, hari ini kita masih tetap dalam keadaan sehat dan tidak ada hal yang membuat kita terhalang di dalam aktivitas sehari-hari maupun di pengabdian kita di banyak tempat, di banyak ladang. Yang saya hormati seluruh pengurus IKUNJ, baik di Dewan Pembina, Penasehat, Dewan Pakar, Dewan Pengarah, pengurus harian, departemen, lembaga, pengurus pusat dan teman-teman yang lain, panitia yang saya hormati, atau khusus yang sudah menyiapkan teknis kegiatan ini, yang saya hormati dan saya tambahkan.
Bapak Ibu, teman-teman semua, alhamdulillah raker bisa kita laksanakan pada hari ini. Mungkin rakernya beda dengan rakernasnya Partai Nasdem yang sekarang sedang berlangsung kelihatannya dan mendominasi pemberitaan secara besar-besaran mengusung isu bakal calon presiden, sehingga raker menjadi sangat ramai heboh pemberitaan. Bagi KWJ, saya sendiri punya pandangan raker itu adalah tempat kita mendiskusikan, memikirkan apa yang mau kita kerjakan selama kepengurusan. Jadi nggak perlu harus dalam kegiatan yang ramai. Teman-teman semua, pertama terima kasih atas kehadirannya dan support pengurus pada kepengurusan kali ini. Yang kedua, tentu dalam satu hari sampai nanti selesai kita raker, saya atau kita semua bisa secara lebih konkret mendesain program kerja. Ya, kemarin setiap bidang sudah diskusi, setahu saya sudah mendiskusikan program-program apa yang kemungkinan bisa dikerjakan selama kepengurusan di bawah ketua bidang, di bawah supervisi ketua bidang, para pengurus lembaga, pengurus pusat kajian, pusat pengembangan itu sudah membuat draft kegiatan. Kalau boleh saya usul begini, ini kan ada berapa lembaga dan berapa pusat kita punya itu? 20, hampir 20, banyak sekali. Jadi kalau sekarang sudah mengedrap kegiatan itu beberapa, misalnya lebih dari satu, saya usul setiap lembaga, setiap pusat pengembangan itu, selamat datang senior Pak Dr. Ahmad Hussein, nasihat kita, pakar kita, dan mudah-mudahan masih gerakan profesor. Dari sekian rencana yang mungkin sudah direncanakan, kita tentukan saja satu saja selama kepengurusan, satu saja kegiatan yang dibuat, satu kegiatan saja dari seluruh bidang, dari seluruh lembaga ini. Kita perlu waktu berapa lama itu? Daripada kita mikir terlalu banyak kegiatannya, waktu kita habis untuk mikirin rencana kegiatan, tidak pernah melaksanakan kegiatan itu. Jadi satu lembaga itu fokus saja menyiapkan satu kegiatan, satu saja kegiatan. Selama kepengurusan, nggak usah 1 tahun. Selama kepengurusan, nanti kita tinggal atur schedule-nya, bidang ini kapan, bidang ini kapan, bidang ini kapan, menyesuaikan kepengurusan, dan tentu saja adalah menyesuaikan momentum yang tepat. Kalau kita mau bicara mengenai guru, ada hari guru. Kalau kita bicara olahraga, kita punya hari olahraga. Kalau kita mau bicara tentang budaya, ada dengan budaya. Jadi pasti akan sibuk sekali meskipun cuma satu lembaga bikin kegiatan dalam satu kegiatan. Sehingga ketika satu lembaga atau satu pusat kajian, pusat pengembangan itu tidak mengerjakan program, dia bisa support bagian lain untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang dihandle oleh pusat kajian atau pusat pengembangan lembaga yang terdepartementasi. Jadi
kita punya, teman-teman semua itu pengalaman berorganisasi panjang. Jadi kita seringkali sibuk memikirkan rencana kerja, tidak sibuk melaksanakan rencana kerja. Jadi kayak orang stres. Kita ini program banyak banget, bagus juga ya, bagus-bagus ini program. Ya tapi mikirin banyaknya aja, kapan melaksanakannya, kapan ya, bagaimana ya. Jadi akhirnya stres sendiri. Mendingan kita fokus saja, kita kerjakan satu kerjaan disiapkan selama 1 tahun akan sangat bagus perencanaannya dan hasilnya. Nah, maka kalau sekarang sudah menyiapkan beberapa rencana kerjaan, kita pilih top priority. Kita pilih paling prioritas itu yang mana? Bagian yang memang mengerjakan tugas-tugas rutinitas kayak kesekjenan. Nggak boleh bikin kegiatan setahun sekali, kesekjenan itu setiap hari. Ya kan, kebendaharaan mungkin tiap jam kita butuh duit. Jadi seharian. Kemudian produksi konten. Jadi sekaligus saya sampaikan ada usulan dari Mas Re, di bidangnya Mas Re baru mengusulkan satu tambahan semacam pusat produksi audio visual, produksi konten. Jadi bagaimana membuat produk-produk komunikasi kita baik dalam bentuk video, ini dalam bentuk audio, dalam bentuk gambar, dalam bentuk apa saja yang mencerminkan organisasi dan kinerja kita perlu satu tim yang bekerja untuk melakukan produksi konten baik dalam bentuk audio dan visual. Nah, itu yang kita. Jadi teman-teman supaya kita bisa lebih fokus, kita bisa lebih ringan dan tepat sasaran. Nah, teman-teman semua, tentu menentukan satu itu kita harus punya kriteria kesepakatan. Apa indikator atau kriteria bahwa kegiatan itu penting, kegiatan itu yang harus menjadi prioritas. Saya ingat pesannya Bu Dewi Motik pada saat kita pengukuhan. Jadi karena sudah alumni, maka kegiatan kita itu tidak sekedar ada, tidak sekedar telah melaksanakan atau membuat program kerja atau kegiatan dan kemudian tidak ada dampak apa-apa. Jadi kegiatan kita itu mesti kita desain sebagai sesuatu yang punya manfaat bagi banyak orang, bagi stakeholders, dan memiliki dampak positif. Nah, kita tinggal menghitung dampaknya, dampak dalam dunia pengembangan pendidikan, dampak bagi masyarakat, dampak bagi kebijakan pemerintah tentang pendidikan, atau dampak-dampak lain yang tentu bisa kita ukur semacam outcome-nya. Jadi, kalau kegiatan hanya membuat kita capek, kalau kegiatan hanya membuat kita keluar ruang dan kegiatan hanya sekedar rutinitas, ya menurut saya hindari. Kita bikin kegiatan yang ada manfaatnya dan kita bikin kegiatan yang ada dampak jangka. Supaya sekali lagi saya mengutip motif itu ada legacy kita, ada pencatatan warisan, ada catatan pahala sosial yang paling utama yang harus kita sepakati bareng-bareng itu. Oleh karena itu ya bikin kegiatan yang signifikan, kira-kira signifikan. Tentu saya tidak menghalangi kegiatan-kegiatan yang memang bisa jadi insidental. Insidental itu misalnya yang menangani pengabdian masyarakat, ada rumah kebakaran kita membantu, itu insidental. Meskipun kita harus siapkan. Nah,
Kalau itu bisa teman-teman terima, maka nanti di pembahasan kita ke depan hari ini betul-betul kita menghitung satu program yang paling prioritas untuk kita tetapkan dari setiap lembaga atau setiap usaha. Jadi nggak usah banyak-banyak, satu saja. Kalaupun boleh nambah 2, jangan sampai 3 kegiatan. Tidak usah 3. Jadi karena satu kegiatan saja dalam semasa kepengurusan dari 20 lembaga atau pusat itu 4 tahun kepengurusan kita akan sibuk sekali. 3, IKA ini adalah organisasi kerelawanan volunteeristik. Jadi tentu saja yang aktif dan yang berhikmat di organisasi ini adalah kita semua yang memang sudah punya niat untuk. Yang kita pertama adalah tentu saja kita ini pernah lama di sini, mungkin ada yang sebentar, tapi saya termasuk yang lama 7 tahun di sini di UNJ. Jadi kita akan sebagai alumni dan tergabung di IKA UNJ ini adalah menyambung nyawa kita di UNJ ini dengan kiprah yang lain sebagai alumni. Kira-kira kalau dalam tradisi ketua panitia tadi, kalau ada tawasulan, kalau ada kirim doa atas nama UNJ, nama kita masih disebut kira-kira. Kita nggak enak banget sebagai alumni kalau ada tawasulan dalam berbagai hal, dalam doa, dalam keberhasilan UNJ, kemudian kita tidak dianggap sebagai bagian dari UNJ, itu nggak enak. Kita akan enak kalau ada sesuatu yang membuat bangga UNJ, kemudian kita merasa bergetar hatinya bahwa saya adalah alumni UNJ. Tapi kita kalau sekedar bergetar tapi nggak pernah punya kiprah dan sumbangsi apa-apa kepada UNJ, kan nggak enak juga. Enak saja lu klaim, lu nggak pernah ngapa-ngapain kok, kecuali saya pada saat mahasiswa kan gitu. Maka sebagai alumni kita ingin menyambung nafas kita dengan UNJ selama kita masih bisa memberikan sesuatu. Tentu kita juga bisa untuk melakukan ekstensifikasi atau kita membuat kiprah yang lebih dari sekedar kita bagian dari UNJ. Kita justru ingin UNJ juga punya kiprah yang lebih luas. Kita jujur dah sebagai mahasiswa dan alumni UNJ. Sebagai kampus besar di Jakarta ini, UNJ cukup dihitung dalam tadi pertarungan banyak hal. Dalam kita jujur, kita banyak ketertinggalan dan kita banyak ditinggal dalam berbagai hal. Yang penting dalam tujuan kita bernegara. Contoh saja, nggak usah jauh-jauh soal presiden, soal gubernur, soal menteri saja. Soal kita membuat kebijakan di bidang pendidikan saja. Retno ini orang yang sangat aktif, tampil sebagai tokoh pendidikan. Nah, ya nyaring sendiri saja. Pernah nggak Mbak Retno itu merasa disupport oleh satu entitas, oleh satu ekosistem yang lahir dari UNJ, sehingga Bu Retno betul-betul dihitung sebagai sosok pendidik dan punya kekuatan dan daya desak, daya paksa untuk menyampaikan gagasan atau pikiran-pikiran tentang pendidikan? Enggak muncul. Saya aneh juga. Kita kan mestinya, apalagi sudah berkumpul di organisasi di IKA ini, kita bikin sesuatu itu menjadi lebih ada maknanya dan gitu. Kadang-kadang Pak, kita ini sering sekali ternganga-nganga lihat orang yang sebetulnya kualitas dan isinya biasa saja, tetapi karena paketannya itu luar biasa, karena support dari berbagai bidangnya luar biasa, sesuatu yang sederhana kemudian dianggap orang luar biasa. Nah, kita belum sampai ke situ. Kita banyak hebat menjadi satu di bidang pendidikan, tapi karena kita belum bisa mengemas itu sebagai sesuatu yang penting, ya kita nggak bisa banyak.
Abdullah ini tiap bulan bikin forum diskusi kita dulu. Forumnya menurut saya luar biasa. Kita bisa undang siapa saja di forum itu, pakar politik. Nah, kalau kita nggak bisa, itu menjadi bagian dari desain besar kita untuk membuat ekosistem pendidikan kita kuat. Ya, diskusi rutin aja. Diskusi rutin. Kita coba mikirnya ke sana aja. Jadi jangan yang remeh-remeh. Iya, remeh-remeh ya, tapi hiburan saja. Tapi yang coba yang lebih. Nah, kadang-kadang kita memang sering terpentok oleh pikiran kita sendiri. Pentoknya itu selalu pada dua hal. Kita kan nggak punya uang, kita kan nggak punya duit, kita kan nggak punya modal. Yang kedua, kita nggak punya jaringan. Alumni kita dia itu aja, guru-guru kita. Nah, justru itulah menjadi challenge kita, menjadi tantangan kita. Bagaimana situasi itu tidak memberatkan, tapi justru membantu kita untuk menaikkan level effort kita untuk mengusahakan ke arah sana. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti rapat kerja selama sehari, insyaallah, dan maju KWJ, maju WJ, maju Indonesia. Assalamualaikum. Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta periode 2022-2025. Saya akan membacakan surat keputusannya, baru nanti kita setujui ya dan sahkan. Masih semangat? Semangat pagi dulu ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Baik, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, kalian terkait dengan pimpinan sidang, saya akan membacakan susunan acara kita pada satu hari ini. Kita pokoknya singkat padat sesuai dengan instruksi dari Ketua Umum IKWJ Bang Yuri Arjantoro bahwa gambaran susunan acara kita pada hari ini. Tadi pembukaan sudah berjalan, kemudian rapat kerja pengurus pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta periode 2022-2025 nomor 001 garis miring EK garis miring Raker garis miring PT IK titik UNJ garis miring 6 2022 tentang pengesahan susunan acara rapat kerja pengurus pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta 1, 2, 3, 4. Keinginan kita musyawarah untuk mufakat. Ketika poin 3 poin 4 dihapus, ketika musyawarah kita tercapai, apa yang harus dilakukan? Artinya ini kan kemungkinan yang akan terjadi karena hari ini kita akan memutuskan program dan sebagainya. Jadi mungkin tolong dikaji lagi sebelum ditutup dihapus gitu. Menurut saya pasal 14 itu tetap. Justru kalaupun mau dihapus itu yang ayat 2 ayat 3-nya. Itu kan sebetulnya mekanisme standar ya. Pengambilan putusan diusahakan dengan suara mufakat, suara musyawarah mufakat. Kalau tidak bisa musyawarah mufakat, nanti yang ayat 4-nya itu kemudian dilakukan dengan voting atau pengambilan suara. Artinya kalaupun menyampaikan agar tetap semuanya karena itu sesuai dengan mekanisme ya, urutan ya. Kalau yang sambil Pak Taufik, Pak Ishak menyampaikan ayat 2 dan 3 dihapuskan, hanya ayat 1 dan 4. Silakan. Sebenarnya esensinya sih sama ya, karena ketika pertama ya, pengambil keputusan diusahakan dengan asas musyawarah mufakat ya. Kalau misalnya tidak terjadi mufakat, maka dilakukan pengambil. mohon izin pimpinan sidang, ayat 1 tetap usulannya ya, ayat 2 tetap, ayat 3 berubah sedikit. Apabila ayat 2 tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan secara pemungutan suara. Soalnya sih kalau kita lihat dari seluruh rangkaian item per item di pasal 14 1 sampai 4 itu nggak berubah lagi. Yang hasilnya seperti itu. Kenapa? Mohon izin Pak Rektor, kami butuh waktu sekitar 5 menit. Iya. Ya, tolong Bung selanjutnya dasar pemikiran itu bahwa
ilmu pendidikan telah mati, makanya kemudian kita harus bangkitkan lagi. Nah, di dalam programnya forum diskusi pedagogik itu ada program jangka pendek, yaitu rebuan bulanan yang kita sudah laksanakan dan kita ikuti bersama setiap bulan. Kemudian dalam jangka pendek itu juga ada diskusi mingguan. Setiap malam Rabu kami diskusi untuk internal pengurus, itu pendalaman tentang kajian ilmu pendidikan yang dipandu oleh para pakar. Mohon izin perkenalkan, saya Farhan Nugraha, mewakili bidang kerjasama pemerintahan BUMN dan Ormas yang kebetulan dikepalai oleh Pak Faisal. Kemudian juga ada Pak Zaki Mahendra sebagai sekretaris bidang, yang dimana membawahi lembaga kemitraan strategis. Yang hadir hari ini ada Pak Munjuna Iswan, kemudian Pak Irfan, Pak Iqbal, dan rekan-rekan lain yang tidak bisa hadir. Dan yang ketiga adalah mendorong transformasi digital. Oke, baik. Setelah Pak Rektor nanti adalah bidang pengabdian masyarakat untuk menyiapkan diri. Selanjutnya kami persilakan Bapak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati para dewan pembina, mungkin sebagian besar yang tidak hadir ya, karena para wakil rektor sudah punya tugas masing-masing, dan mungkin sebagian masih di Vio, dan satu wakil rektor 3 langsung ke Surabaya karena ada undangan golf itu di akhir Juni. Jadi mohon izin para dewan penyantun, ketuanya Mas Sugeng Prawoto, dewan penasehat dan para anggotanya ketua oleh Bu Sivi, dewan pakar KWNJ Sofyan Hanif, tapi juga sedang punya acara di lab school. Saya sendiri nanti jam 3 harus berangkat ke lab school juga di Kokas. Dan khusus Bang Din ini saya nggak tahu, belum baca masuk dewan apa. Dewan penasehat, dewan penasehat. Dan mobil khusus Ketua Umum IKA UNJ Mas Juri Ardiantoro beserta segenap pengurus PPIK UNJ, para undangan, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Tentu pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua pada siang hari ini, sejak pagi tadi kita bisa mengikuti raker IKA UNJ, PPIK UNJ dengan penuh semangat dan penuh sehat dan penuh keberkahan insyaallah. Para sahabat yang kami hormati, kami tidak banyak yang mau disampaikan, tapi kami pesan saja bahwa UNJ saat ini sedang melakukan percepatan pembangunan, percepatan pembangunan baik itu infrastruktur, kemudian program-program akademiknya, program-program pengembangan aset, pemanfaatan aset, dan program-program lain yang terkait dengan keuangan. Aspek keuangan ini menjadi penting. Kalau untuk produk akademik, alhamdulillah dalam waktu 4 tahun ya, 4 tahun kita melejit untuk risetnya, publikasinya, kemudian HKI-nya kita melejit sangat pesat, dan itu terbukti dengan banyaknya guru besar yang disetujui oleh kementerian. Dalam 3 tahun jumlahnya kurang lebih sudah 40 dan tahun kemarin kita kukuhkan 30 orang. Kalau karena itu kita catatkan ke Muri, pengukuhan 30 itu terbanyak se-Indonesia. Walaupun Unila mengatakan terbanyak, tapi kalau jumlah itu kita. Mereka itu terbanyaknya kalau satu kali pengukuhan, satu hari sekian orang, kita nggak mau begitu. Kita satu rangkaian, karena pasti itu memperkosa kaidah-kaidah akademik. Kalau 15 orang satu hari kemudian dilakukan pengukuhan, nggak bagus itu saya yakin. Oleh karena itu kita tetap memenuhi kaidah akademik. Dan tahun ini alhamdulillah sudah 10 guru besar juga yang mau dikukuhkan tahun ini insya Allah. Ini ada sisa tahun kemarin 1 orang dan 9 orangnya sampai bulan Mei kemarin.
Jadi kalau kita hitung ke depan sampai bulan Desember, mudah-mudahan lebih banyak lagi, karena yang berproses itu kurang lebih 30 orang guru besar. Kita tunggu Pak Hussein, insya Allah mudah-mudahan bersegera kepada teman-teman yang lain. Mas Farudin ini juga sebenarnya agak terlambat, terlalu asik di lab school dulu, kebanyakan duit di lab school. Sama Mas Uswadin, sehingga tugas selesainya agak terabaikan, tapi sudah doktor, insya Allah sebentar lagi. Kata jangkanya 3 tahun baru boleh mengusulkan guru besar. Mudah-mudahan juga yang lain. Dan yang baru bergabung Pak Faisal ini, ada dua Faisal. Saya kira nanti kalau sudah PTNBH juga bisa kita usulkan untuk guru besar juga. Kalau Mas Suri sudah bisa dari UNUSI atau guru besarnya. Karena sudah rektor. Rektor 200. Iya. Jadi alhamdulillah kalau untuk SDM kita sudah sangat baik. Mbak Retno ini segera S3-nya, kalau mau gabung ke UNJ baliklah ke UNJ. Jadi saya kira teman-teman yang punya potensi akademik bagus, mari bergabung untuk sama-sama membesarkan UNJ. Dari sisi aset, teman-teman, sebenarnya UNJ punya akses luar biasa, punya potensi luar biasa. Karena apa? Karena dari aset tanah kita luar biasa, ada di Cikarang, ada di Duren Sawit, ada di Setiabudi, dan ada di Halimun. Itulah yang mendorong kita untuk percepatan menjadi PTNBH. Dan dari kementerian, insya Allah nanti tolong Mas Yuri bisa endorse juga, Bang Entin bisa endorse juga melalui kementerian, bahwa kita sebenarnya sudah presentasi yang kedua, nanti revisi akhir dan kita upload. Mudah-mudahan pleno kementerian tidak lama. Kalau Juni pleno kementerian, maka langsung pembahasan antar kementerian dengan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi oleh karena itu ini memang penting sekali, Bapak Ibu yang kami hormati, saudara-saudara, para sahabat, perubahan menjadi PTNBH agar kita bisa lebih lincah di dalam bergerak, terutama di bidang akademik dan keuangan. Dan kami juga berharap sinergi kolaborasi dengan IKA ini menjadi sangat kuat ya, menjadi sangat kuat, dan kita ingin IKA juga berdaya, eksistensinya diakui dan ya disegani oleh juga universitas-universitas lain. Dan kalau bisa nanti membuat semacam unit bisnis dan sebagainya, itu yang kami dorong juga. Karena kami jujur potensi untuk olahraga itu luar biasa, terbaik di Indonesia. Dari sisi potensi olahraga termasuk GOR-nya kita terbaik di Indonesia, kita kembangkan. Lalu juga ada kuliner, kita punya potensi, rias punya potensi, seni punya potensi, tapi belum dikembangkan menjadi komoditas. Ada buku komodifikasi dari Bang Din, saya kira potensi akademik kita bisa kita kembangkan, dan nanti kita bisa kerjasama dengan para alumni. Dan kita punya, sekarang ini kita punya desa binaan, sudah saya ceritakan di Cisaat, dan mahasiswa Prancis sudah datang ke sini, baru 2 orang, nanti selebihnya akhir Juni akan datang juga ke sini. Dari teknik sipil akan belajar di UNJ, kemudian juga akan belajar budaya dan lain-lainnya, akan nanti dibawa ke Cisaat. Jadi kerjasama internasional sudah mulai banyak. Jadi oleh karena itu teman-teman yang berkenan nanti bergabung, silakan. Karena kita butuh praktisi. Jujur saja kementerian mendorong praktisi masuk. Kayak Mas Erik barangkali di bidang selama ini Mas Erik itu produktif ya, menulis di media. Itu saya kira sebagai praktisi media komunikasi, karena pemilik radio kalau nggak salah, kayak Hermawan, hadir nggak sekarang? Hadir ya. Itu alumni S3 kita, kalau nanti bisa digabungkan, tapi beliau ada tergabung di MKNU, alumni MKNU, saya kira bisa kita tarik juga. Dan mari bersama-sama kita membesarkan UNJ, antara yang di dalam dengan yang tergabung di IKA. Dan kita juga dorong supaya IKA punya unit bisnis yang kuat, seperti Kagama, seperti UI, seperti ITB dan lain-lainnya. Kita merintis, ya, kita merintis terus. Dan yang punya kompetensi pendidikan itu yang paling gampang sebenarnya. Dengan rencana, izinkan menyampaikan beberapa informasi.
Speakernya udah dari seminggu yang lalu ini. Ya Allah. Ini foto saya lebih cakep dari orangnya. Wis. Enggak. Akan mengadakan lomba fashion batik seluruh Indonesia. Jadi kita kerjasama dengan bidang budaya. Pak Dek? Insya Allah tadi udah ngobrol sama Pak Ketupat ya, Ketua Panitia Pelaksana hari ini, supaya kita bisa mengadakan acara di DPR untuk pameran selama 3 hari. Selama 3 hari pameran, fashion show dan talk show di sana membahas tentang batik di Hari Batik Nasional. Sumber dana dari pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang menjelang sore ya, kepada Ketua Umum KUNJ dan juga seluruh jajaran yang mungkin tidak bisa disebut satu persatu karena waktunya 5 menit ya. Baik, yang pertama adalah sebenarnya kami sudah membuat program ada 6, tapi karena tadi diminta untuk mengefektifkan, maka tadi kami sepakat untuk memilih. Nah, pertama yang kami pilih adalah bimbingan teknik sekolah, karena dalam diskusi kami kepala-kepala sekolah terutama di DKI Jakarta ini kerap kali mendapat tekanan dari LSM ya atau NGO, ancaman, intimidasi dan hal-hal lain, lalu diminta untuk membuka keuangan, lalu dibuatkan berita ya, padahal surat kabarnya itu terbatas sekali gitu ya, tapi dibuatkan seperti itu dan ternyata ini sangat mengganggu kinerja para kepala sekolah. Nah, terkait itu maka kami mengusulkan bahwa karena ini lembaga, kami itu bidangnya lembaga bantuan hukum dan advokasi pendidikan. Nah, pasti akan ada kepala sekolah ataupun guru yang akan meminta bantuan advokasi hukum. Ketua Umum KUNJ Dr. Julia Profesor Sofian, pimpinan sidang Dr. Suhaimi dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya pernah jadi Ketua Umum di KUNJ bersama Pak Saiful tahun 2004 sampai 2010. Saya lihat di sini udah nggak ada generasi saya. Waduh, angkatannya udah nggak ada. Mudah-mudahan semuanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita ini sebenarnya para akademisi itu belum mampu memproklamirkan dirinya sebagai orang yang memiliki keahlian. Ya kan? Oleh karena itu para akademisi, mau dia profesor, mau dia doktor, dia belum begitu bermanfaat untuk masyarakat luas secara keseluruhan. Dia baru bisa bermanfaat ketika dia berada di ruang kelas, ketika berada di ruang seminar, ketika berada di ruang guru, di mana di situ sudah pasti siapa pendengarnya, siapa peserta didik. Kenapa saya mengatakan begini? Tahukah masyarakat di sebuah kampung bahwa di kampung itu ada profesor doktor ahli kimia? Tahukah di sebuah masyarakat di kampung tersebut ada seorang doktor ahli pendidikan? Kan tidak pernah tahu. Kenapa begitu? Oleh karena itu saya mengatakan proklamasi atau popularitas kaum akademisi itu kalah sama tukang pijat, sama tukang urut. Kita kalau kemana-mana ahli pijat, ada merek, ya kan? Kita kemana-mana ada apa itu? Ada apa? Hukum granat. Tukang AC. Ada tukang AC. Tapi nggak pernah kita ketemu Juri Abiyontoro doktor pendidikan, nggak pernah ada ya. Doktor Retno ahli perlindungan anak, nggak pernah ada. Orang baru tahu ketika dia berada di sebuah forum yang tertentu untuk membicarakan hal itu. Jadi
saya bingung saya sebagai siapa. Tapi kalau saya di Letkul, sekarang kami memang berencana di Letkul membuat kurikulum. Sekarang intinya kurikulum paling tidak ini Merdeka Belajar ini bentuknya apa ini kan belum jelas kurikulumnya apa ini kan. Kami tentunya sedang menyusun kurikulum. Kurikulum ini contoh dari kantor Menpora meminta kita untuk menyiapkan atlet-atlet persiapan Olimpiade. Tentunya ini yang masuk ini kan SMP. Nah, kurikulumnya bagaimana, nanti proses pembelajarannya gimana, itu kita akan lakukan. Yang kedua, kita juga sekarang kita dorong semua guru lektur harus menulis buku. Tapi tahapannya memang sudah kita lakukan, dan kalau dulu memang zaman polimodul ya modul, sekarang juga kita modul paling tidak ibu ya. Proses pembelajaran ke arah sana dulu. Kalau mohon maaf tuh Bang Rahmat kalau sekolah kuliah dulu kan cuma pakai 1 lembar itu kan, satu buku. Kalau sekarang Bang Rahmat itu cuma bawa iPad aja 1 gitu kan, itu isinya e-book semua ini kan. Jadi kami memang berusaha bagaimana di Letkul itu siswa itu pakai 1 iPad saja yang isinya buku, yang kira-kira e-book atau apa yang lainnya. Jadi kita terus berencana itu. Kami juga sedang merancang bagaimana sekolah daring kan. Sekolah daring, jadi sekolah-sekolah yang ada di kedutaan besar di luar negeri gitu, contohnya ASEAN dulu, itu mereka kan juga kadang-kadang bingung sekolahnya gitu kan. Nah, kami coba pakai brand Letkul, di sekolah Letkul pakai daring. Dan nanti bagaimana pendidikan karakter, kita juga lagi merancang model daring ini, pendidikan karakter apa yang bisa kita lakukan, tentunya bisa kerjasama dengan berbagai pihak gitu kan. Kita bagus berkolaborasi dengan IKA Alumni tentunya. IKA Alumni kita untuk merancang bahwa IKA Alumni ini banyak juga kira-kira terobosan support gitu. Tapi paling tidak lembaga Letkul kita bisa sama-sama untuk ke alumni untuk bersama membangun negeri ini. Saya kira itu saja. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Ini saya juga, jadi saya Pak Ketua, perintah saya ikut Pak Ketua saja. Dan kita dukung Pak Ketua jadi Gubernur DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman-teman semua, senior maupun junior, yang penting satu tim IKWNJ. Mantap. Saya nih ditunjuk ketua karena masih dibutuhkan. Gara-gara Ubaidullah. Jadi dibutuhkan lagi sama ketua. Nah, kalau nggak ada saya katanya nggak asik. Jadi saya sebenarnya udah expired tapi dipakai juga ya, terima aja Pak Sofian. Saya juga sama. Tapi karena diperlukan sama teman-teman ya saya oke. Saya juga mau 4 aja poin, tapi simple aja, mudah-mudahan bisa terlaksana. Satu, kerjasama antara IKA UNJ sama UNJ sendiri. Yang kedua, kerjasama antara IKA dengan IKA lainnya. IKA lainnya ini ada suatu kelompok perhimpunan IKA negeri itu yang sudah tercatat sekitar 45. Mewakili bidang riset dan inovasi, lembaga penelitian dan pengembangan pendidikan. Pertama adalah misi kita sebetulnya membuat positioning UNJ ini ada sebuah branding yang cukup baik. Kalau branding kita baik, maka mau tidak mau siapapun stakeholder kita ataupun siapapun akan menjadikan UNJ ini sebagai institusi yang akan dituju. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, next kita ada 3 program kerja, walaupun nanti misalnya bisa dipilih salah satu yang prioritas tidak masalah. Yang pertama adalah diseminasi hasil riset maupun riset yang dilakukan oleh UNJ maupun IKWNJ. Yaitu lembaga pembudayaan nasional, pengembangan budaya nasional, ya. Baik, terkait dengan program memang akan kita laksanakan. Pertama, kalau di pembinaan SDM rencananya kita ingin coba buat alumni training center, ya.
Jadi memang saat ini kan banyak para alumni kita belum siap kerja, belum siap secara kemampuan, kapasitas ya dan kompetensi. Jadi di training center ini nanti kita bekerja sama dengan tim pendataan Dr. Dirgantara untuk kita coba mengajak anak-anak kita untuk masuk ke ruang inkubator pembinaan para alumni supaya siap kerja dan juga mendata potensi-potensi mereka. Siapa tahu nanti bisa link and match. Ada Bang Juri yang mungkin bisa memfasilitasi ya ruang-ruang kerja buat anak-anak dan alumni-alumni lainnya. Dan juga penguatan potensi ya mereka supaya mereka juga siap untuk berkontribusi untuk bangsa kita. Kemudian yang kedua terkait dengan SDM juga empowerment potensi alumni. Banyak alumni tadi sudah disampaikan yang juga saat ini concern baik di bidang jasa maupun produk. Kebetulan saya dipercaya untuk menjadi ketua bidang transformasi digital gitu ya. Ada satu pusat ya, yaitu pusat inkubasi bisnis dan pengembangan startup ya. Sebelum saya sampai ke sana, beberapa hari yang lalu saya chat Pak Ketum gitu ya, dan saya minta ada satu lagi pusat yang ada di bawah saya. Saya mengusulkan namanya pusat produksi audiovisual atau pusat produksi multi platform. Kenapa saya usulkan pusat produksi itu gitu ya, karena saya melihat perkembangan dari KUNJ dan juga perkembangan atau ada satu kemajuan yang dilakukan oleh UNJ sendiri. Produksi itu kemudian kita membuat konten-konten yang berkaitan dengan IKWJ, apakah berupa sosialisasi, berupa instruksional, atau bisa dokumentasi, bahkan juga mungkin bisa kerjasama kita dengan pihak ketiga. Penutup database. Bang Juri, Ketua Umum. Jadi kami dari organisasi dan database alumni, saya ketua dan juga saya perkenalkan ini ada ketua pusat pengolahan database organisasi dan database alumni. Di sini kita dalam 1 tahun ini, setengah tahun ini sampai akhir tahun sudah ada 4 provinsi Pak Ketum yang sudah siap dan koordinasi langsung dengan saya dan teman-teman di bidang kami, yaitu yang pertama untuk wilayah Ambon. Ambon ini minta bulan depan dilantik Pak Sekjen, Pak Wasekjen, Pak Bendung, Pak Ketum, dan mereka sudah siapkan semuanya karena kebetulan ketuanya ini S3 manajemen pendidikan, terus sekjennya di sana ya, sekretaris di sana itu S3 TP, dan yang lainnya teman-teman pasca, karena memang notabene Bapak Ibu teman-teman kita di daerah itu adalah alumni para wakil sekjen yang sehari-harinya menggerakkan di KUNJ ya, dan yang sering juga datang ke sekretariat, dibantu oleh tim kesekretariatan dan humas kita ini satu paket ya, Mbak Susan dan kawan-kawan. Siapa lagi Mbak Susan? Raden, Mas Raden. Raden. Mana Pak Susan? Pak Raden, terbangnya pakai pikir. Sekjen yang barusan menyampaikan paparannya, kami sampaikan di kebenaran ini sebenarnya di kebenaran ini ada beberapa orang ya. Kebetulan kami diminta untuk menjadi bendahara umum. Kemudian ada Mbak yang hari-hari bersama Pak Sekjen, Pak Saiku, dan Pak Wakil Ketua Umum Mbak Diana Cinta. Mbak Diana Cinta mana nih? Maju. Jadi orang bendahara ini nggak banyak nongol ini karena kita tuh nyari ya. Ada Mbak Bina Sakuntala, beliau minta izin untuk tidak
bisa hadir kan ada acara hadir. Kemudian ada Mas Amfil Ma'ruf, beliau di status presiden bidang status presiden milenial. Mudah-mudahan bisa jadi milenial yang kita pahami, Mas Bombo ini. Kemudian juga ada Pak Umar, ya, beliau kalau nggak salah di DKI Jakarta. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan beberapa kontribusi. Nah, kami di kebendaharaan ini, ya, ada tiga tugas utama. Yang pertama adalah jelas tadi, yaitu bagaimana kami bisa mencari sumber-sumber resources yang bisa kita kerjasamakan dengan IKWJ, yang kemudian bisa ada benefit yang bisa kita sisihkan untuk kegiatan dan keorganisasian. Ya. Model kalau kita bicara model bisnis sekarang ini memang, ya, kami di kebendaharaan ini mengusahakan betul kemitraan. Baik, Bapak dan Ibu peserta raker yang terhormat, alhamdulillah laporan bidang semuanya komplit, ya, dari mulai bidang pertama sampai bidang terakhir, dan juga dilengkapi oleh sekjen dan juga kebendaharaan. Tentunya kalau ketum tadi sudah meng-highlight di awal pembukaan tadi tentang apa yang dikehendaki untuk kepengurusan yang akan datang. Kalau tadi kita menggarisbawahi jurnal, semoga nanti kita bisa kembangkan jurnal dengan pengembangan SDM. Minimal kita bisa menerbitkan satu lah, kita berkolaborasi semua potensi yang ada di IKA ini. Apa namanya nanti kita rumuskan, dan semoga kalau bagus kita bisa rutin menerbitkan misalnya 1 semester sekali gitu ya. Ini bisa kalau satu pengurus alumni IKA yang jumlahnya lebih kurang 155 ini, ya, mengirim satu saja itu udah 155 judul. Kalau satu jurnal itu ada 30, maka sudah 5 edisi sebenarnya, ya. Nah, ini tinggal nanti kita pengurusannya, apalagi kalau biasanya dipublikasikan keluar. Ini akan membantu guru-guru yang akan naik pangkat nih, katanya 4A ke 4B itu harus nulis minimal 2 jurnal yang berstandar dan punya ISBN ataupun punya indeks, ya, tertentu gitu. Baik, karena semua sudah disampaikan, saya ingin memberikan kesempatan bagi yang lainnya untuk memberikan pendapat atau pandangan umum. Kalau tidak ada, kita akan langsung ke acara penutupan, ya. Kalau tadi saya hitung secara detail dari laporan yang sudah disampaikan oleh masing-masing bidang, itu ada 29 program kerja, belum termasuk program olahraga. Jadi kalau dimasukkan tadi benar sekitar 30, ditambah dengan tadi berkaitan dengan kebendaharaan dan kesekjenan. Jadi lebih kurang 30 program itulah yang nanti akan menghidupkan pengurus IKA. Baik, ada silakan bisa memberikan pandangan. Terima kasih masukannya. Baik, kalau tidak ada lagi, kita akan sahkan program kerja IKWNJ ini. Baik para peserta raker yang saya hormati, setelah mendengarkan laporan dari masing-masing bidang dan juga tanggapan dari peserta raker, maka dengan ini saya akan bacakan surat keputusan rapat kerja pengurus pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta periode 2022-2025 nomor 004/SK/Raker/PP IKWNJ /6 Romawi /2022 tentang pengesahan program kerja pengurus pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta periode 2022-2025. Menimbang dan seterusnya, mengingat anggaran dasar IKWNJ bab 5 tentang kewenangan koreksi pasal 10.3 2 Tata Tertib Rapat Kerja Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta tahun 2022 memperhatikan usulan dan saran besar Rapat Kerja Pengurus Pusat Ikatan Alumni UNJ dalam pembahasan program kerja, memutuskan
menetapkan program kerja pengurus Pusat Ikatan Alumni Lulusan Negeri Jakarta periode tahun 2022-2025 sebagaimana yang terambil dalam surat keputusan ini. Ditetapkan di Jakarta pada hari Sabtu 18 Juni 2022. Pimpinan sidang tertanda Suswadin, pimpinan sidang ketua Bongbong Dirgantara, kemudian yang dengan Debri Jal. Dengan ucap bismillah, SK ditetapkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rapat kerja yang singkat tapi berisi, dan teman-teman ternyata sudah sangat mempersiapkan rapat kerja ini, dan kelihatannya waktu saya awal bicara sebaiknya jangan banyak-banyak programnya, satu saja programnya, ternyata berlomba-lomba untuk bikin banyak program. Saya masih berharap dari sekian banyak yang tadi dipresentasikan masih bisa diperas lagi supaya kita bisa membuat kegiatan itu punya banyak waktu untuk disiapkan dan hasilnya lebih memuaskan. Tapi apapun, semua yang sudah tadi teman-teman presentasikan dan disampaikan sangat luar biasa. Nah itu saya mau bikin pantun juga ini. Asik, cakep. Jangan lupa lagi, Bu. Jangan keder kalau kita hendak kemana. Cakep. Ke tempat terpencil pun pasti kita akan bisa. Cakep. Raker yang sangat sederhana ini ternyata luar biasa. Gak nyambung gak? Dikit. Jadi teman-teman, kita ada waktu kurang lebih 3 tahun ke depan. Mudah-mudahan kita bisa mengelola dan mengatur waktu 3 tahun itu untuk melaksanakan seluruh yang kita rencanakan, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita buat dan nanti kita laksanakan betul-betul menjadi pengabdian kita di UNJ atau sebagai alumni UNJ. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena tadi di awal saya sudah sampaikan, kita sama-sama kerja bareng. Ini adalah volunteeristik, kita sama-sama ingin menjalankan amanah ini, dan ini bukan panggung apa-apa buat pengurus. Jangankan kita semua, ketua umum pun tidak ingin ini jadi panggung untuk mencari sesuatu, karena ini adalah panggung kita bersama untuk berbuat sesuatu, bukan untuk mencari sesuatu. Jadi, dan kalau kita semua bisa kerjakan bareng-bareng akan ringan. Terus terang, salah satu kelemahan di kepengurusan saya yang kemarin itu adalah kurang membagi beban bersama-sama. Jadi saya kalau boleh jujur, ketua, sekjen, dan beberapa yang lain itu lumayan menanggung berat beban selama kepengurusan yang lalu. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan ini, dan kita sama-sama perbaiki ke depan. Dan dengan mengucap syukur alhamdulillahirrahmanirrahim, mari kita bersama menutup kegiatan ini dengan bertepuk tangan.